kan ya terkhusus tentunya terlebih-lebih tentunya yang perlu bagi kita ini yang pertama amalul yaumul lailah, yaitu sebagai pondasi buat kita atur bagi kita, ya kan, dari mulai sobah, dari mulai pagi sampai petang, dari petang sampai subuh, begitu 24 jam jaga, jangan sampai istilahnya terkecoh dengan sesuatu yang lain, punya jadwal tersendiri. Ini satu keberkahan waktu yang memang tidak bisa didapatkan ya kecuali dengan istiqamah. Ketika kita membagi waktu tidur ya ada tentunya hanya sebagian saja, waktu makan ya kan, belajar sudah jelas waktunya, sisa daripada itu jangan disia-siakan, ya kan, pakai dengan sesuatu yang bermanfaat, membaca, menghafal, berzikir, bermunajat, berdoa, begitu seterusnya, terus saja. Mumpung kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita jelas, yang sudah kita maklum, apa itu? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya, jadikan kesempatan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla alami. Masa mudamu. Ini madu taro nomor 1. 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu syabab? Pada masa kita ini kecil, masa muda, masa kita ini terbuka untuk apa saja bisa. Kalian itu mau jadi orang baik, insya Allah sekarang bisa berusaha. Mau jadi orang, naudzubillah ya, menjadi orang kebalikannya pun sama. Ya silahkan keluar. Setelah itu mau jadi apa kalian itu bisa. Mau di pasar, mau preman, mau di jalanan, bisa semuanya. Mau ngotrek, motor, mobil, semuanya. Mau jadi berandalan, mau jadi bajingan, bisa semuanya. Itu penentu sekarang ini. Nah, cuman ya jangan sampai salah langkah, salah pilih. Ketika kita melangkah salah, maka kesempatan tidak akan datang 2 kali. Sulit untuk merubah. Seperti tadi, asyragat bidayatu, siapa orang yang memang betul-betul baik pada saat pemulanya, asyragat nihayatu, insyaallah di kemudian hari pun akan berhasil, akan terang benderang, ya kan, di dalam penghujungannya. Nah, di sini menurut beliau, ya kan, dalam syarahnya, al-a'mal inda ahlil fan ala thalathati aqsam. Amal ibadah ya tentunya. Kalau amal selain ibadah ya nggak dimaksud, karena yang kita pelajari tentunya ya kan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup kepada ya kan 3 bidang. Apa itu? Pertama, amalus syariah. Ini amal perbuatan secara syariat. Ya keluar daripada syariat. Itu ada bagiannya, ada fannya. Banyak istilahnya ilmunya. Terus yang kedua, amalut thariqah. Amal secara tarikat. Nanti akan dijelaskan apa itu amal tarikat. Yang ketiga, amalul hakikah, amal perbuatan secara hakikat. Itu nggak lepas dari 3 amal. Ya orang itu beramal baik ya memang sesuai dengan syariatnya, ya kan, secara amal zahir, atau secara tarikat, secara amal batinnya, atau yang terakhir amal secara hakikat. Itu di luar. Mungkin tidak ada yang tahu ya kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala amal secara hakikat. Atau juga kau katanya boleh mengatakan amalul Islam wa amalul iman wa amalul ihsan. Dengan syarat tingkatan lain atau dengan istilah lain boleh. Amal Islam ya sesuai dengan Islam, arkanul Islam, ya kan, dari mulai muamalat ibadat atau juga muamalatnya. Terus wa amalul iman, amal tentang keimanan, yaitu yang dimaksud dengan ilmu tauhid, ya kan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu akidah. Itu namanya amal apa? Amal secara iman. Terakhir amalul ihsan. Amal perbuatan tingkatan yang lebih dewasa lagi, yang lebih tinggi lagi, namanya amalul ihsan. Ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang amalul Islam, amalul syariah semua orang tahu. Ya kan, baik dirinya termasuk pun orang lain pun bisa memperhatikan. Seperti orang melaksanakan sembahyang, ya kan, sholat, mungkin juga zakat, amalul haji, berangkat ke Baitullah, ya kan, itu amalul Islam namanya. Amalul iman atau yang disebut dengan amalul thariqah tadi, itu juga sama, ya kan, ya ketika seorang ya merasa dirinya, ya kan, bersabar, bersyukur, ya kan, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, itu amal secara iman. Dan terakhir namanya amalul ihsan. Ketika selesai, ya kan, daripada amal secara zahirnya dan di dalam hatinya pun sudah dia merasakannya, nah antara sir
ya kan, rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan amalul haqiqah atau yang disebut dengan amalul ihsan. Apa yang disebut ihsan itu? Anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ini antara dia itu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun juga dia musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya untuk kalangan seperti tadi, ya kan, level yang ketiga atau boleh dikatakan level penghujung. Nah, ketika seseorang memang di dalam tahap syariat, ya tentunya berusaha bagaimana caranya meningkatkan kualitas di dalam amalnya, sehingga ya kan dia bisa naik kepada tingkatan selanjutnya yang disebut dengan amalut tariqah atau yang disebut dengan amalul iman. Ketika seorang sudah merasa ya kan berusaha atau seenggaknya pun bahwa dia itu sudah mengamalkan, atau seenggaknya pun seperti tadi dia berusaha untuk mengamalkan secara ya kan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, bersyukur, zuhud, tawakal, mahabbah ilallah Subhanahu wa taala, tentunya jangan sampai di sini. Jangan terhenti sampai di sini. Karena apa? Karena amal itu ada lagi tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada itu, yaitu amalul haqiqah atau yang disebut dengan amalul ihsan. Dibersihkan itu semua. Secara zahir ada memang amalnya, tapi dia tidak memandang kepada amalnya. Dalam batin pun dia juga sama, seperti tadi dia merasakan manis, pahit dan segalanya, dia sudah merasakannya. Setelah itu pun dia lepas daripada itu semua. Dia yang dia lihat, yang dia awasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah anta abudallah ka'annaka tarah. Kalau kita nggak sampai melihat pada Allah Subhanahu wa taala, belum sampai kepada maqamul musyahadah, seenggaknya ya kan fa innahu yara, yang disebut dengan maqamul muraqabah. Musyahadah itu setelah muraqabah. Muraqabah dulu. Ada istilahnya diri kita ini seolah-olah diperhatikan oleh Allah. Ya memang secara hakikatnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita, senantiasa mengawasi kepada kita, siang, malam, zahir, batin, terang, benderang, atau juga dalam gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kepada kita. Wallahu min waraihim muhit. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya kan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Enggak ada yang luput. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya perlu tetap diingatkan, tetap seolah-olah kita ini ada. Bagaimana sih seorang ketika dia bekerja, ketika dia ini ada yang memperhatikan, ada yang menilai, dia akan berusaha bagaimana tampil secantik mungkin, tampil seindah mungkin, terlebih ketika dia sudah mengenal pada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih lagi perhatian daripada itu semua. Mungkin manusia sesekali bisa luput, ya walaupun mungkin ada CCTV, atau mungkin dia ya kan perhatikan sebagaimana juri memperhatikan kepada para pesertanya, pasti ada luputnya, mungkin oleh kanan dulu sehingga tidak ya kan dia perhatikan apa yang perlu dia perhatikan. Adalah kecil, besar, sebentar atau lamanya pasti luput, pasti dia akan kecolongan. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sedikit pun. Sebagaimana dalam ayat Al-Kursi disebutkan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, la ta'khudhu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil kepadanya, tidak istilahnya terkena kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun apa yang terjadi pada makhluknya. Sinatun wala naum. Ngantuk apalagi tidur, tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala siang malam seperti tadi. Nah, ketika memang cuman bukan sekedar tahu hal semacam itu, tapi dia hadir memang di dalam hatinya, maka dia akan senantiasa terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, karena dia sudah lebih tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan lebih baik lagi daripada diperhatikan oleh manusia. Nah, terus berusaha begitu. Ya kan, muraqabah namanya. Nanti dengan sendirinya ketika kita terus berusaha ya kan, dan terus kita jaga ya kan semaksimal mungkin, jangan sampai terjerumus, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekedar kemampuan manusia tentunya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tingkatan yang lebih ya kan tinggi lagi yang disebut dengan musyahadah. Nah, itu maksudnya. Ya kan, berusaha meningkatkan. Jangan sampai merasa puas. Jadi banyak istilahnya dari mungkin kita ya, istilahnya belajar ya cuman asal belajar.
Yang penting bisa baca, bisa nulis, istilah kata gitu ya, bisa baca Quran atau tahu tentang wudhu, tahu tentang sholat, ya sedikit mungkin muamalah sudah cukup dah, cukup bekal buat gitu doang. Ah ini sih cuman tadi ya kelasnya kelas TK mungkin, ya belum mungkin TK juga PAUD kayaknya, ya kelas PAUD belum sampai ke SD pun. Kalau cuman cita-citanya cuman sebatas itu, enggak. Ya kan seorang yang memiliki himmah aliyah, memiliki ya kan power yang luar biasa, ingin menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu enggak mudah. Ya kan perjuangan demi perjuangan, dan tidak ada hentinya perjuangan tersebut sampai kapanpun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya kan mengisyaratkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sedikit sekali yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, enggak ada apa-apanya. Tapi walaupun sedikit, udah sedikit kita ini ya teledor, udah sedikit kita enggak mau menggali, ya tambah luput. Ya kan? Bahkan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan ilmu awwalin wal akhirin, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala terus ya kan supaya dia berdoa, ya kan, ditambah-tambah daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saja ya kan dalam satu hari ini ya kan aku ini tidak bertambah ilmu, ya kan, aku ini tentunya tidak dianggap bahwa pada saat itu, pada hari itu adalah suatu keberkahan bagiku. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah terus apalagi kita dalam naungan pondok pesantren yang siang malam 24 jam kita ini dihadapi dengan ya ilmu, ya kan, baik itu menghafal, membaca, ya kan, menulis, apa saja niatkan untuk senantiasa menambah sampai kepada puncak seperti tadi, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang dianjurkan.